Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna. Kita boleh melewati di bulan September dengan ucapan syukur. Untuk itu apapun yang terjadi, kita mau katakan bahwa Tuhan terima kasih, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur. Ajar kami untuk selalu mengerti rencana Tuhan. Untuk itu saudara, mari siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa dalam segala perkara, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang pasti indah. Walau tidak mudah dimengerti, tetapi yakin dan percaya bahwa rencananya tidak akan pernah gagal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Engkau. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang tak pikirkan. Apapun yang kau perbuat, oh tiada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semuanya ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semuanya ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga. Sebelum ku coba semuanya ku bisa, tetapi ku berserah, oh Tuhan, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan. Oh, kami tak mau menyerah pada apapun juga. Kami percaya dan pegang teguh janji-Mu. Haleluya. Kami mau percaya dan pegang teguh janji-Mu.
Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Ajar kami Tuhan untuk sabar menantikan janji-Mu. Ajar kami untuk percaya terus dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana. Kami tidak mau menyerah pada apapun juga. Sebelum kami mencoba, semuanya pasti bisa kami lewati. Sebab Engkau punya rencana Bapa. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami akan terus mencoba dan kami akan percaya bahwa ketika kami berjalan bersama-Mu, tidak ada yang perlu kami takutkan dan ragukan dalam hidup ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Ketika hamba berkata, berpikir, semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar mendapatkan kekuatan dan boleh menjadi Tuhan berkat bagi banyak orang, agar firman-Mu itu Tuhan tetap tersebar ke seluruh dunia dan menjadi berkat bagi sekeliling bahkan sesama kami. Kami bersyukur Bapa, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur ya, kasih Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Kalau sampai saat ini di bulan yang baru, di mana saudara dan saya masih diberikan kesempatan ya, nafas, kesehatan, berkat, bahkan mungkin saudara diberkati dalam segala hal, itu semua bukan karena saudara hebat atau saudara mampu, saudara paling bisa, tetapi ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu jangan pernah mengandalkan diri kita sendiri, karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa bertahan sampai pada akhirnya, sehingga Tuhan mendapati kita pada akhirnya tetap setia. Hari ini kita mau percaya, mungkin di luaran sana banyak kabar yang tidak baik, tetapi kita mau terus pegang firman Tuhan dan percaya kalau Tuhan menyertai, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama di Yesaya 30 ayat 12 sampai 18 yang berbunyi demikian. Yesaya 30 ayat 12 sampai 18. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Amin, saudara. Saat ini ya, di sini firman Tuhan jelas sekali ya. Ketika kita menghadapi tantangan, rintangan atau persoalan, kita ingin sekali cepat-cepat selesai ya. Kita ingin sekali, Tuhan, ayo dong bantu saya supaya selesai ini masalah ya. Tetapi kita tidak
menikmati setiap proses ya. Banyak dari saya dan saudara ya, mungkin saya juga seperti itu ketika menghadapi tantangan, persoalan maunya cepat ya, tidak sabar ya. Padahal di sini Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan sebenarnya adalah orang yang akan diberikan kekuatan ya. Akan diberikan kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan juga bilang bahwa kalau kita menantikan Tuhan, kita akan melihat ya bahwa kasih Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan saya dan saudara ya. Jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan atau melakukannya dengan jalan yang instan ya saudara. Mungkin saja dalam hidup ini ya kita pinginnya kok kayaknya kelihatannya kok gak ada jalan gitu ya. Kok sepertinya lambat ya, kok tidak sampai-sampai. Akhirnya ya banyak dari kita yang pergi ke paranormal ya, dukun, terus hutang ya, mungkin wah kok saya ini punya hutang yang belum selesai-selesai ya. Terus akhirnya kita berhutang lagi supaya menutupinya. Jadi hutang-hutang akhirnya menumpuk dan tidak bisa menutupinya ya. Untuk itu di sini Tuhan mau saya dan saudara itu bersabar ya. Apalagi kalau hutang itu salahnya siapa? ya salahnya kita bukan Tuhan ya. Kitanya sendiri yang tidak sabar ya. Ya karena pinginnya cepat ya. Padahal ya kalau Tuhan tuh kasih itu pasti yang terbaik. Dalam hidup ini saya belajar bahwa saya harus sabar untuk menjalani hari-hari, harus mengandalkan Tuhan ya. Saya pernah kesaksian bahwa ketika dompet saya hilang itu karena terburu-buru, tidak sabar, tidak tenang ya saudara. Orang kalau tidak tenang, terburu-buru dia akan kehilangan ya, kehilangan banyak hal. Betul ya, untuk kembali dompetnya. Coba kalau nggak kembali ya pasti sedih sekali ya, bahkan akan berurusan banyak hal gitu. Tetapi di situ Tuhan mengajarkan, sebenarnya Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang punya rencana buat saya dan saudara untuk hidup ini ya. Kita harus bergantung kepada Tuhan, harus tenang ya. Memang jalannya belum kelihatan, tetapi percaya bahwa hatiku percaya ketika meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan ya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan itu kasih sangat luar biasa. Bahkan dia tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Dia selalu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu jangan pernah kita juga mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalau kekuatan kita sendiri terbatas ya. Kalau mengandalkan kekuatan kita, yang ada kita akan menghalalkan segala cara ya supaya mendapatkan apa yang kita mau ya. Saya pernah mendengar sharing dari seorang pembisnis. Dia ini sukses ya saudara, dia sukses ya. Dan saya sangat mengaguminya waktu itu. Dan dia sukses, tetapi dia juga, karena saya melihat bahwa dia hidup juga di dalam Tuhan ya, pelayanan ya, khotbah sana sini. Tetapi ketika saya tahu bahwa di dalamnya ya, ketika kita tahu ya, ternyata banyak cara yang dia lakukan untuk menghalalkan segala cara ternyata ya. Dan akhirnya itu berdampak ya, dia harus menanggung banyak sekali hutang ya, sampai-sampai sudah tidak bisa untuk membayarnya ya saudara. Untuk itu di sini kita butuh hikmat Tuhan ketika kita mau menjalani sesuatu ya, baik itu dalam bisnis, dalam keluarga, kita butuh Tuhan ya. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengar ya berita seorang artis yang kelihatannya romantis, apa-apa dibelikan ya. Pokoknya kayaknya dia di dunia ini sudah enak karena bobo aja di atas duit ya kalau dilihat gitu ya. Tapi baru seumur jagung ya, baru 1 tahun ya menikah dan akhirnya tiba-tiba dia melaporkan terkena KDRT saudara. Di situ saya melihat bahwa kemewahan ya diawali dengan keburu-buru menikah tuh pun juga ya tidak baik ya, apalagi menikah karena
umur, karena desak orang tua, ya karena malu sama tetangga, malu sama temen, ya ampun ya. Itu kalau saya ya jangan sampai ya buat anak-anak muda atau mungkin yang saat ini saudara lagi menanti jodohnya belum datang, ya sudah sabar ya. Jangan pernah sekali-kali menikah karena ABCD, tetapi menikahlah karena memang punya visi misi ya. Dan yang pastinya carilah orang yang takut Tuhan, carilah pasangan yang takut Tuhan ya. Kaya mau miskin ya, tapi kalau hidupnya nggak takut sama Tuhan sama aja ya, sama aja. Karena ya artis ini juga dia kaya tapi cerai, ada juga artis yang satunya suaminya nggak kaya, bahkan mungkin itu manajernya ya, sama aja cerai. Karena menikah itu bukan sekadar berbicara teman hidup ya, tetapi juga berbicara tentang keseimbangan dan visi misinya juga harus berjalan. Apalagi ya kalau kita sudah melihat pasangan kita sebelum menikah ya, kita melihat bahwa dia orangnya takut Tuhan, ya pasti dalam rumah tangga dia tidak akan berani memukul ya, tidak berani berkata kasar. Tapi kalau dalam pacaran saja sudah berani pukul, kata kasar, wah ya tinggalin saja. Itu berarti Tuhan sudah tunjukkan, cuma karena cinta buta ya. Buta itu cinta ya. Cinta itu buta. Akhirnya kita melihatnya indah, dipukul dia kayak begitu, dia suka mukul, dia suka teriak-teriak, itu indah ya, bentuk sayang. Padahal tidak seperti itu bentuk sayang ya. Jangan salah mengambil keputusan. Percaya saja kalau kita itu berserah kepada Tuhan ya, kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan mendapatkan yang terbaik. Untuk itu selama menantikan jodoh ya, setia dulu sama Tuhan ya, cari dulu Tuhan ya, dekati Tuhan ya. Tapi kalau udah dapat jodoh jangan jauh terus akhirnya lebih mencintai pasangan, itu juga tidak baik. Tapi tetap jaga kemurnian hatimu untuk terus dekat kepada Tuhan ya. Bukan masalah jodoh, dalam pekerjaan pun seperti itu. Sabar kalau belum naik pangkat, belum naik gaji, sabar, berdoa, percaya. Karena rezeki itu bukan hanya dalam kantor saja. Rezeki itu saudara bisa dapatkan di mana-mana ya. Banyak sekali saya melihat ada salah satu juga selebgram ya. Dia juga awalnya tidak punya apa-apa ya, bahkan dia berkata bahwa suaminya itu semenjak pandemi gajinya tidak naik ya, tidak naik dan standar, padahal cicilannya banyak. Dan istrinya ini juga dia juga punya bisnis, tapi namanya bisnis itu pasti akan ada naik turun, tidak akan bisa stabil. Tetapi dia percaya pada kehendak Tuhan, dia berdoa dan dia nurut apa kata Tuhan ya, dengan cara dia membuat konten ya, kontennya kesehariannya sebagai ibu rumah tangga dengan HP-nya ya, masak-masak ya, ya cuma masak-masak ya, nunjukin dia lagi gendong anak pakai daster, itu bisa jadi selebgram ya saudara ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu punya cara untuk memberkati saya dan saudara, tinggal saudara itu mau apa enggak. Memang ya dalam awal-awal itu tidak mudah, banyak sekali tantangan ya, apalagi yang namanya bikin konten creator itu bukan hal yang mudah ya. Kalau saya lihat suami saya seharian bisa ngedit video ya, nanti ada yang gagal dan sebagainya, itu perjuangan. Anggap aja kita lagi kerja, ikut orang struggle di jalan, nanti ke struggle lagi di mana ya, ya itu sama saja ya. Sebenarnya ya mau kerja apapun pasti ada struggle, ada kesusahan, ada kesulitan, tetapi ya bagaimana kita meresponnya, apakah kita cepat menyerah atau kita mau menghadapinya dan percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan ya. Untuk itu jangan pernah putus asa. Jika jalan ini belum terlihat, coba cari lain. Saudara mungkin bisa apa ya? Seperti saya bisa hanya sharing kebaikan Tuhan yang saya alami dalam kehidupan saya. Saya mau memberitakan Injil
bagi banyak orang, supaya banyak orang datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan lewat saya ya. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, bukan saya. Untuk itu saudara harus jadi terang. Walaupun saudara mungkin tidak bikin konten YouTube ya, tetapi saudara bisa sharingkan di hub media sosial saudara untuk terus memberitakan Injil dengan perbuatan yang pastinya dengan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Mari saat ini kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena hari-hari semakin tidak membaik. Untuk itu Tuhan mau supaya kita itu dekat pada Tuhan dan mencari wajah-Nya. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami harus hidup dekat dengan Tuhan di akhir-akhir ini dan lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Untuk itu kami butuh pertolongan-Mu, urapan-Mu,